tentunya kita semua dalam keadaan baik karena perlindungan Tuhan Yesus, karena penjagaan dari Tuhan kita. Saudara, sudah hampir 1 bulan kita melaksanakan ibadah dalam bentuk ibadah virtual, baik itu ibadah minggu, Sabtu ceria, maupun ibadah doa seperti saat ini. Ini semua karena adanya protokol pemerintah, yakni social distancing, sehingga dalam melaksanakan ibadah, kita juga melaksanakan ibadah secara online. Namun tentunya itu tidak akan membuat hubungan kita dengan Tuhan kita bertambah jaraknya. Hubungan kita harus terus dekat dengan Tuhan Allah kita. No distancing, saudara. Kita tidak ada jarak lagi karena Tuhan sudah menebus dan memenangkan kuasa dosa. Saudara, hampir semua orang di dunia ini berkata baru kali ini mengalami wabah penyakit yang begitu serius, begitu mengancam saudara, sehingga hampir setiap orang di dunia ini diteror dengan ketakutan wabah COVID-19. Namun di dalam Tuhan saudara, kita yakin dan percaya Tuhan kita melindungi kita, Tuhan kita menjaga kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebagai bentuk keyakinan iman kita kepada Allah kita, Sang Pemelihara dan Pelindung hidup kita. Tuhan selalu menolong. Selalu menjaga
helai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku, Dia meliharaku seumur hidupku. Dia menyertaku, Dia meliharaku seumur hidupku. Mari saudara kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati kami. Engkaulah Allah yang melindungi kami. Engkaulah Allah yang juga menjagai kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tiap-tiap jemaat yang saat ini mengikuti ibadah doa virtual ini, kami mau menghampiri Engkau ya Allah, karena Engkau sumber hikmat kami, karena Engkau sumber kehidupan kami. Dan biarlah kami datang mendekat kepadamu. Layakan kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu, agar setiap doa-doa yang terucap pada malam hari ini, itulah doa-doa yang Engkau rindukan dan Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang tentunya saat ini akan dibawakan agak sedikit beda saudara, agar kita tentunya tidak bosan karena kita sudah terbiasa dalam bentuk satu arah. Namun kali ini akan dibawakan dalam dua arah saudara, dalam bentuk talk show yang nanti akan dibawakan oleh Pak Pendeta John S. Madilah dan Ibu Dora Krisnawati. Saudara, kita akan mempersiapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya kesayanganmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Selamat malam, umat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat mengikuti ibadah doa, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan membahas Alkitab dalam bentuk talk show. Dan tema yang kita ambil hari ini adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Ya, yang akan menjadi ayat yang mendasari firman Tuhan dan juga yang akan kita diskusikan. Dan pada segmen kali ini kami berharap setiap Bapak Ibu Saudara dapat ikut ambil bagian dalam interaksi melalui live chat yang dapat dibuka lalu menjawab 3 pertanyaan. Karena ada 3 pertanyaan penting yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya. Bersama saya sudah ada Bapak Pendeta Jones Tapeli Madila yang akan memaparkannya juga bagi kita semua. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti mati bagi dosa? Pertanyaan yang kedua, apa arti hidup bagi Allah? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi bagi kita orang percaya bila kita hidup bagi Allah? Nah, Bapak Ibu melalui live chat yang ada dapat mengetik jawabannya secara singkat. Yang saya nomor 1, mati bagi dosa adalah apa menurut Bapak Ibu? 2, ya langsung saja demikian. Dan nanti jawaban-jawaban itu ya menjadi suatu interaksi juga bagi kita semua. Lalu sementara itu ya saya akan bertanya langsung kepada Bapak Pendeta Jones Temadila mengenai topik kita kali ini. Ya, baik. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ayat yang mendasari perenungan kita, diskusi kita di malam hari ini, diambil dari Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah ayat yang kita coba ingin gali lebih lanjut, ya. Mungkin pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Jones, ini kita tahu ya, kitab Roma ditulis oleh Paulus. Nah, apa sih latar belakang atau landasan pemikirannya Paulus mengingatkan jemaat di Roma mengenai ayat ini, ya? Karena dia katakan demikian hendaknya kamu memandangnya. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, baik sebelum kita lebih jauh masuk dalam bagian bahasan firman ini, kita berdoa terlebih dahulu.
Karena itu mari saya mengundang Bapak Ibu di rumah semuanya, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk penyertaan, pimpinan pertolongan-Mu buat semua kami umat. Sehingga malam ini pun kami dapat beraktivitas kembali bersama-sama di dalam belajar firman. Karena itu ya Tuhan, tolong kami melalui persekutuan doa dalam sesi talkshow ini. Kami akan belajar firman-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami baca dan akan renungkan, akan bahas, akan menjadi bahagian kami masing-masing. Karena itu tolong seluruh persekutuan kami, pembahasan kami bersyukur berdoa demi nama Yesus. Amin. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang ketika pertanyaan ini ditujukan kepada kita, apa arti mati bagi dosa dan apa sesungguhnya yang melatar belakangi. Dan Bapak Ibu, Paulus di dalam pelayanannya bagi jemaat yang ada di Roma benar-benar telah memberikan banyak pengajaran yang penting, terlebih menyangkut pembenaran hidup. Dan Bapak Ibu, singkat kata bahwa Paulus melihat sekalipun dia telah mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan pembenaran, maksudnya bagaimana seseorang itu dibenarkan oleh Allah dan dia menjadi seorang yang percaya akan Kristus, maka ketika dia menjalani hidup, Bapak Ibu, akan banyak hal akan dia temui hadapi. Dan itu sebabnya Paulus menambahkan satu poin penting yang berhubungan dengan pertanyaan ini, sehingga jemaat yang di Roma boleh memahami betul bagaimana sesungguhnya mereka hidup sebagai orang-orang yang percaya Kristus yang sudah dibenarkan. Jadi satu hal penting yang Paulus mau ingatkan kepada mereka tentang pengudusan atau hidup kudus. Mengapa demikian? Paulus mau mengatakan kepada orang-orang di Roma, termasuk Bapak Ibu dan saya juga yang hidup saat ini, bahwa hidup kudus atau pengudusan itu mutlak penting. Jadi itu urgensinya atau pentingnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena pengudusan atau hidup kudus ini merupakan buah dari bagaimana kita menjadi orang percaya dan bagaimana kita mengiring sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah melalui karya Kristus. Dan ini tidak dapat dipisahkan sekali lagi dengan pembenaran. Artinya perihal pengudusan atau hidup kudus ini satu paket yang terus harus berlangsung dan harus kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus mau memberi nasihat bagi kita sebagai orang yang hidup di zaman ini, bagaimana kita seharusnya hidup di dalam kekudusan, bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang percaya yang tetap menjaga hidup kudus. Itu sebabnya kemudian dia memberi nasihat-nasihat bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, pertanyaan tadi penting bagi kita, apa arti mati bagi dosa ya? Ini pertanyaan pertama ya, Bu Dora. Iya, setelah kita tahu latar belakangnya ternyata memang penting sekali Ya. tentang pengudusan. Lalu kita akan gali ya khusus di ayat 11 tersebut. Ya, ayat 11 kan langsung dia katakan, Paulus katakan, kamu telah mati bagi dosa. Jadi apa itu artinya mati bagi dosa? Nanti selanjutnya dikatakan lagi, tetapi kamu hidup bagi Allah. Nah nanti bagian yang kedua itu yang kita jawab di pertanyaannya kedua. Jadi yang pertama adalah apa sih maksudnya nih? Iya. Mati bagi dosa. Oke. Iya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika pertanyaan ini menjadi bahagian kita, ini memberi kepada kita sebuah pernyataan dan tegas dari Paulus bahwa
mati bagi dosa ini adalah sebuah kondisi yang kita harus jalani, hidupi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi sesuai dengan ungkapan Paulus tadi bahwa sekalipun kita menjadi orang Kristen, orang yang sudah percaya Kristus, tetapi kita ada di dunia dan kita hidup di tengah dunia yang cenderung bisa dapat melakukan hal-hal yang salah juga oleh karena kondisi dunia yang ada di hadapan kita bisa melakukan dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mati bagi dosa ini adalah berhubungan tadi dengan bagaimana pengudusan itu sesungguhnya berlangsung secara dalam konteks umum kita. Ada dua hal yang penting. Jadi hidup kudus dan pengudusan ini Bapak Ibu, sesungguhnya dua hal penting di dalamnya, yakni yang pertama tadi mati bagi dosa, dan yang kedua hidup bagi Allah. Jadi ini satu paket yang dikatakan tadi Paulus, itulah hidup kudus. Sehingga kalau kita bisa menarik gambaran ini lebih jelas bahwa apa arti mati bagi dosa, itu berarti bahwa secara konkret kita menanggalkan akan perihal sikap tentang manusia lama kita, tentang kondisi keadaan yang biasa kita lakukan ketika kita belum menjadi seorang yang betul-betul percaya menerima Kristus, atau katakanlah ketika kita sudah ada dalam kondisi sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus atau percaya, kita tanpa sadar melakukan aktivitas hal-hal yang salah. Nah, itu berbicara mungkin dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam sikap kita. Ini yang harus kita tinggalkan. Itu yang pertama. Jadi kita menanggalkan manusia lama. Kemudian yang kedua yang jelas dari bagian ini adalah bahwa mati bagi dosa itu membicarakan bagaimana kita berhenti berbuat jahat. Kita berhenti berbuat jahat. Sehingga kalau kita bisa melihat dari kebenaran ini, bahwa mati bagi dosa itu artinya sama dengan kita menanggalkan manusia lama, dan juga kita berhenti untuk berbuat jahat atau melakukan kejahatan. Nah, lebih konkret lagi kalau kita melihat bagian ini secara detil, apa itu mati bagi dosa, itu berarti Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 2 dari bagian kitab Roma, ya, dikatakan di sana jelas sekali. Saya ingin baca sekali-kali, tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya. Jadi ini yang penting, mati bagi dosa itu berarti bahwa kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati bagi dosa itu juga ini berarti bahwa kita sadar tubuh dosa Bapak Ibu dan saya telah hilang kuasanya di dalam ayat 6. Kalau dibaca jelas ya, sebab karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita mengapakan diri lagi kepada dosa. Sehingga jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga di sini memberi kita penekanan bahwa ketika kita mati bagi dosa itu berarti Bapak Ibu, kita betul-betul telah mati bagi dosa. Maksudnya kita harus tidak boleh lagi melakukannya. Kita harus sungguh-sungguh mematuhi apa yang firman Tuhan yang Allah nyatakan, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita harus melakukan setiap kehendak Allah. Itu di dalam ayat 11 tadi maksudnya. Dan sehingga kalau kita mau berkata apa itu mati bagi dosa, konkretnya Bapak Ibu bahwa ketika kematian itu akan membawa perubahan besar
dalam arti kita melihat bagaimana kematian Kristus ya. Jadi Kristus mati oleh karena menebus kita dari setiap dosa salah yang kita berbuat melawan kehendaknya. Dan itu berarti Bapak Ibu, inilah yang menjadi wujud nyata bahwa ketika kita mati bagi dosa, itu berarti perubahan besar yang sungguh-sungguh harus terus kita nyatakan, karena inilah yang menjadi wujud pengudusan yang terus-menerus harus berlangsung di dalam hidup kita. Sehingga saya boleh berkata ini kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pengudusan itu memutuskan kita dalam hubungan kita dengan dosa. Jadi pengudusan itu akan memutuskan semua hubungan dengan dosa. Sehingga kalau kita mau menarik bagaimana kemudian wujud nyata bagi kita ketika kita mati bagi dosa, firman Tuhan jelas, Ibu Dora bisa melihat dan nanti bisa dibacakan bahwa masing-masing kita diperintahkan di sini, hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita tidak lagi menghambakan diri dan kita hidup sungguh dengan keinginannya. Ayat 12 ya. Lalu dikatakan yang terakhir Bapak Ibu, kita pun tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat yang ke-13 juga. Nah, sehingga di sana jelas bahwa kematian bagi dosa atau mati bagi dosa itu berarti kita harus menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kita. Kita harus sungguh-sungguh tidak lagi melakukan setiap dosa. Mengapa? Karena ketika kita berbuat dosa, ketika itu menguasai kita, maka kita akan melahirkan dosa lagi ketika kita terus berupaya melakukannya. Dan ini sungguh-sungguh sangat memalukan. Karena itu tegas firman Tuhan bagi kita malam ini. Kalau kita mau mati bagi dosa, itu berarti ada konsekuensi logis. Kita tidak lagi kita berani memutuskan untuk berkata tidak, dan kita tidak menyerahkan lagi seluruh totalitas hidup kita kepada keinginan dosa dan segala keinginan yang berhubungan dengan dosa. Jadi seperti itu. Oke, kalau tadi ada poin yang pertama, arti mati bagi dosa adalah menanggalkan dosa itu. Lalu Bapak katakan yang kedua adalah stop, ya, tidak tergoda, tidak lagi yang stop, ya. Jadi ada, itu seperti bagi saya itu adalah dua tindakan yang aktif. Padahal kalau saya mengingat mungkin khotbah yang hari Minggu lalu, ya Pak Edi Arto sempat menyampaikan bahwa itu sebetulnya ada natur dosa juga yang pasti kuat begitu. Dan pasti susah sekali Pak kalau kita mengupayakan itu dengan kemampuan sendiri. Nah itu mungkin bagaimana kita kalau kita pakai kekuatan sendiri pasti tidak mungkin sih bagi saya. Dan bagaimana nih peran Roh Kudus ataupun peran Yesus Kristus di sini? Iya, jadi saya mengatakan awal tadi bahwa memang kita menjadi orang yang percaya, dan itu juga kita dibenarkan sebagaimana Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Roma itu. Nah, penting bagi kita untuk bersama-sama sepakat bahwa ketika Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita konkretnya kita mengalami bagaimana Roh Kudus dimeteraikan di hati kita. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap kita yang sudah percaya dan menerima Kristus, pemeteraian sebagai anak Allah itu menjadi bagian kita. Jadi artinya, Budora, bahwa ketika kita menjadi seorang yang percaya, Roh Kudus ada, dan itulah langkah konkret yang harus kita awali ketika kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh dalam Kristus.
kita terus harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa kita harus melakukan dan mengalami hal ini? Tentu kita harus sadari ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita manusia. Karena ketika kita ada dalam proses pengurusan, kita mau mati bagi dosa, kita mau hidup bagi Allah, maka peran Roh Kudus ini akan berlangsung dalam proses kedua ini. Ketika kita bagaimana berupaya meninggalkan manusia lama, sikap yang lama, kita mati bagi dosa ya, maka Roh Kudus juga akan berkarya, akan bekerja di dalam proses ini. Demikian juga ketika kita mau hidup bagi Allah, Roh Kudus juga harus nyata, dia akan melakukan apapun bagi hidup kita. Ketika Bapak Ibu dan saya memiliki hati yang taat, hati yang serius, hati yang sungguh-sungguh mau tetap dituntun, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau Ibu Dora sampaikan tadi, bagaimana kaitannya ketika kita mau tetap berupaya menanggalkan manusia lama dengan kekuatan kita, tentu tidak bisa. Dan ini harus dengan karya Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki hati dan kepekaan bahwa kita harus terus bagaimana memelihara hidup yang terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tentunya langkah konkret tadi, bagaimana kekudusan hidup kita, bagaimana kita harus menjaga diri kita. Nah, kita harus terus ada di dalam tuntunan, ada dalam bagaimana, nah ini bagaimana yang kedua ya. Iya. Tadi Bapak berkali-kali katakan bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah itu bagaimana Pak caranya? Bagaimana caranya melalui apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap Tuhan, Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Iya, tentunya bagi Bapak Ibu yang percaya, yang selalu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, satu hal konkret bagi kita bahwa ketika kita mau belajar terus dalam firman, ketika kita mau terus setia di dalam firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang setia di dalam kebenaran-kebenaran Allah, maka kita akan menikmati, mengalami bagaimana sesungguhnya hidup ketika kita mau dituntun dengan Roh Kudus. Dan saya mau berkata malam ini kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu selalu hadir dengan firman. Dan ini berarti Bapak Ibu, ketika Roh Kudus senantiasa ada dalam firman, itu berarti Bapak Ibu, maka kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan tadi penting sekali bagi kita. Katakan tadi, bagaimana sehingga Roh Kudus itu hadir, dipenuhi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang penting ini juga berkaitan dengan pertanyaan lagi dari seorang yang bernama Pak Jonathan Wilko ya. Dia berkata, kapan firman hadir dalam hati? Kapan firman hadir dalam hati? Nah, dia mengatakan begini, bahwa Roh Kudus itu menghadirkan firman di dalam hati kita. Dan itu berarti Bapak Ibu, ketika hati kita penuh dengan ketaatan, saya mengatakan tadi, dengan lemah lembut, maka kita akan memiliki hati yang taat. Nah, itu sebabnya ketika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang taat, maka di sanalah berhubungan tadi. Apakah kita mau mati bagi dosa, ataukah juga kita memiliki hati yang taat untuk sungguh-sungguh kita terus mengalami bagaimana mati bagi dosa itu. Kembali melalui kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam hati, dan dengan kita belajar firman, firman itu akan hadir dalam hati kita dan terus memberi pemenuhan. Baik, kalau Roh Kudus sudah memenuhi
Lalu tadi Bapak juga menyebutkan tentang ketaatan. Apakah itu sudah masuk pembahasan kita yang selanjutnya? Apakah itu yang disebut hidup bagi Allah? Atau ada hal lain lagi yang bisa digali mengenai hidup bagi Allah? Iya, jadi hidup bagi Allah di sini orientasinya atau bahasanya, jadi apa seperti yang kita sudah lihat tadi, kalau mati bagi dosa ya, maka itu hidup bagi Allah. Kontrasnya ya. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam keberadaan kita mengikuti manusia lama, maka harus lawannya, kita harus mengenakan manusia baru atau hidup sesuai dengan karakter status kita yang baru yang sudah mengalami pembaharuan hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan, sebagai orang yang sudah menuju. Dengan kata lain, maka kita akan berhenti melakukan hal yang jahat dan kita memulai tetap melakukan hal yang baik. Saya teringat Pak Jonathan Ho juga mengatakan bahwa hidup bagi Allah itu identik dengan hidup kita beriman. Jadi kalau saya berpikir hidup beriman itu maksudnya gimana Pak? Kan kita percaya. Jadi orientasi keyakinan percaya kita inilah yang menjadi bahagia yang saya juga mau sampaikan sesuai dengan apa yang Pak John maksud adalah ini berlangsung dalam proses sepanjang hidup kita. Jadi tidak hanya sekali sebentar, tetapi sepanjang hidup kita harus terus mau hidup bagi Allah. Kita mau terus hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Kita terus harus hidup di dalam jalan yang telah Tuhan nyatakan dan nyatakan. Jadi seperti itu konteksnya. Oke, hidup bagi Allah ya Pak ya. Iya. Lalu bagian yang terakhir, apa yang terjadi ya bagi kita nih orang percaya apabila kita hidup bagi Allah? Iya. Tentunya saya melihat konteks dalam kehidupan kita, Ibu membaca dalam ayat Filipi 3 ayat 10 itu satu ayat itu, lalu di dalam 2 Korintus 5 Filipi 3 ayat yang ke-10. ayat 10 saya bacakan dulu Pak ya. Filipi 3 ayat 10 berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Iya. Nah, dari kebenaran ini bagi kita selaku orang yang mau hidup bagi Allah, ini penting ya. Jadi itu berarti ketika kita hidup bagi Allah, maka orientasi atau segala hal yang kita harus miliki, bahkan yang harus kita nyatakan dalam aktivitas hidup keseharian kita adalah wujud hidup sungguh-sungguh yang saya boleh pakai ungkapan Paulus ini, kita memiliki hidup yang baru. Jadi hidup bagi Allah atau hidup di dalam kebenaran ini sesungguhnya merupakan hidup di dalam hal-hal yang baru. Ayat 4, coba Ibu Dora bacakan ayat 4 dari Roma 6. Roma 6 Iya. ayat 4. Iya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Nah, Bapak Ibu, Bu Dora, ini penting juga bagi kita bahwa dari konteks ini Paulus luar biasa, dia menggunakan konteks sakramen baptisan yang mau dia tegaskan sesungguhnya bagi kita. Dan ini penting, saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa Paulus mau menggambarkan ini bagi kita bahwa keserupaan kita dengan Kristus
melalui kematian. Ini menunjukkan bagi Bapak Ibu dan saya bahwa kita telah mati bagi dosa, bebas dari segala perintah dan kekuasaan dosa itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kita telah dibaptis dalam Kristus. Maksudnya kita sungguh-sungguh telah dibaptis dalam kematiannya, di dalam ayat 3 Roma 6 ini. Nah, apa artinya bagi kita? Maksudnya begini, ada kesesuaian kita dengan kematian Kristus, di mana saya mengulangi tadi, kematian Kristus itu berarti mewajibkan Bapak Ibu dan saya untuk hidup mati bagi dosa. Jadi ini yang pertama, kita mati bagi dosa, sehingga Bapak Ibu, ini merupakan sarana di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya Filipi 3:10 tadi dikatakan, maksudnya adalah kita bersekutu di dalam penderitaannya. Jadi ketika kita menjadi orang yang hidup baru atau hidup bagi Allah, maka kita akan berlawanan segala hal-hal yang jahat, segala hal yang salah, dan kita pasti akan mengalami penderitaan ketika berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, keinginan sebagainya. Karena itulah wujud nyata bahwa Kristus telah mati bagi dosa kita. Nah, satu hal yang sungguh sangat terasa Ibu Bapak ketika kita merayakan Jumat Agung. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat bagaimana wujud penderitaan Kristus, tubuhnya sudah teraniaya, kemudian dipaku. Bapak Ibu lihat penderitaan detik demi detik, jam demi jam, dan terasa sampai harus mati. Lama memang, tetapi tetap harus mati. Nah, ini membuktikan kepada Bapak Ibu demikian juga hidup kita, bahwa kita harus menanggalkan segala dosa, segala hal-hal yang jelek, yang tidak benar, tidak baik, dosa, sehingga kita boleh mengalami sebagaimana Kristus bangkit, Dia mengalahkan segala dosa. Nah, wujud inilah yang memberi kepada kita bagaimana kita sesungguhnya harus hidup. Nah, saya mengulangi ungkapan saya yang ketiga, mau mengatakan bagi Bapak Ibu dan semua kita, bahwa ketika kita hidup bagi Allah, itu berarti kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang sungguh dahulu mati bagi dosa, tetapi sekarang hidup. Ayat 13 firman Tuhan jelas. Maksudnya bahwa hidup kudus dan kita menjadi kudus itu merupakan sesungguhnya pengabdian kita secara total kepada Tuhan. Jadi kita mau hidup bagi Allah, ini akan menjadi bagian bagaimana kita mengabdikan diri, menyerahkan diri sesungguh-sungguh dan secara total bagi Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan ini tidak dalam sekejap waktu, tapi seumur hidup sampai Tuhan mengambil kita. Jadi prosesnya memang didasari kepada kasih ilahi. Jadi ada kasih Allah yang berkarya dan bekerja di tengah hidup kita, memenuhi bagaimana kita hidup bagi Allah. Dan itu juga adalah karya Roh Kudus yang terus memampukan kita, memberi kita kuasa untuk hidup bagi Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dan Bapak Ibu saudara kita sudah mendapatkan ya pengertian dari Roma 6 ayat 11 ini. Dan mungkin tadi Bapak kita dalam diskusi ini kita mengambil topik memang dari buku tulisan Bapak Jonathan Wijaya loh ya Pak ya, tentang pemikiran rohani bagi murid Kristus. Dan ada sekutipan di sini yang bisa kita pegang juga bersama. Apakah artinya hidup bagi Allah? Seperti Kristus telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Nah, di sini dikatakan hidup bagi Allah yaitu hidup di mana pikiran kita dikuasai oleh pikiran yang dari atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Hidup bagi Allah juga hidup di mana kehendak kita ditawan oleh kebenaran Allah
sehingga kita mencari perkara yang di atas. Amin. Dan yang ketiga, pembaharuan kehendak dan akal budi kita sebetulnya semuanya dikerjakan oleh Roh Allah seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan. Nah, sehingga itu semua menghasilkan pengudusan dan kita berharap terus kita boleh setia dan meminta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus ya memenuhi kehidupan kita dan menolong kita untuk menjalani hidup baru bagi Allah. Amin. Kita akan tutup dalam doa karena nanti selanjutnya kita akan melanjutkan pokok-pokok doa syafaat kita. Silakan Pak untuk menutup dalam doa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di rumah, mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami sudah share kebenaran-kebenaran Tuhan. Mampukan semua kami untuk dapat mewujudkan melalui aktivitas di tengah hidup kami. Kami melakukan, kami menerapkan, dan kami menghidupi. Jadikan kami Tuhan umat-Mu yang terus hidup bagi Allah dan mati bagi dosa. Sehingga kami terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kami, semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Oleh kuasa Allah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah dibawakan dalam bentuk talk show, kita tentunya sekarang sudah lebih mengerti hidup untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita saat ini. Kita akan berdoa untuk pemerintahan kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Dan kita akan juga berdoa untuk setiap rumah tangga dalam jemaat kita. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa tadi, mari kita menyanyi sekali lagi. Walau 1000 rebah.
bangsa dan negara kita. Kita bersama-sama akan mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden, beserta segenap jajaran menteri-menteri. Secara khusus kita doakan Menteri Kesehatan dengan segenap jajarannya. Kita doakan Menteri Keuangan beserta jajarannya. Kita doakan Menteri Keamanan dan Pertahanan beserta Polri, TNI, dan segenap jajarannya. Kita mendoakan mereka dalam menghadapi wabah COVID-19 yang tidak mudah. Kita doakan agar koordinasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, gubernur, bupati, sampai ke kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW, semuanya rapi, sehingga setiap bentuk dana bantuan itu boleh tersampaikan tepat sasaran saudara. Kita mendoakan kebijakan pemerintah pusat itu akan ditanggapi, direspon secara positif hingga ke daerah-daerah. Kita juga berdoa agar pemerintah dengan bijaksana menghadapi kelompok-kelompok yang melawan secara tidak langsung dengan memanfaatkan wabah COVID-19 ini dan ingin memanfaatkannya untuk menggoyahkan pemerintahan yang sah. Mari saudara-saudara, dengan tunduk kepala, dengan tangan yang terlipat, dengan hati yang merendah, kita naikkan doa syafaat ini. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mendoakan untuk Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami mendoakan untuk setiap menteri dan jajarannya. Secara khusus kami berdoa untuk Menteri Kesehatan dengan segenap jajarannya, agar mereka dapat bekerja menangani wabah ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga menyerahkan untuk Menteri Keuangan di dalam menopang perekonomian bangsa dan negara kami ini, agar dengan kecerdikan, dengan hikmat dari Tuhan, mereka dapat mengembalikan kondisi perekonomian negara kami. Kami juga mendoakan untuk Menteri Keamanan dan Pertahanan negara kami dengan segenap jajarannya, Polri dan TNI. Mereka semua sigap untuk mengamankan negara kami, negara NKRI ini, Tuhan. Kami bersama-sama mendoakan untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Dana yang sudah dianggarkan, dana yang sudah dikumpulkan, itu semua dapat terdistribusi dengan baik dan sampai tepat sasaran. Biarlah kerjasama ini diresponi secara baik oleh gubernur dengan jajarannya, bupati, wali kota dengan jajarannya, hingga tingkat RT RW. Kami pun mendoakan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dapat direspon secara positif oleh setiap rakyat yang ada di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke tak terkecuali, semua merespon positif setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya jika tangan Tuhan yang bekerja, maka negeri ini tidak akan chaos menghadapi wabah COVID-19 ini. Namun negeri kami akan kembali bangkit dengan pemerintahan yang sah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara,
saat ini kita juga akan mendoakan mereka yang ada di garda yang terdepan dalam mengobati pasien-pasien COVID-19. Mereka adalah para dokter, tenaga medis, dan para sukarelawan. Mereka berhadapan langsung dengan paparan sumber penularan COVID-19. Ini tidak mudah. Mari kita bersama-sama mendoakan mereka. Kita juga berdoa untuk setiap orang agar digerakkan lebih banyak lagi yang terbeban untuk memberikan donasi, sehingga penanganan wabah ini dapat terselesaikan dengan baik. Semua orang yang berkekurangan bisa mendapatkan bantuan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, saat ini kami mendoakan orang-orang yang berada di garda terdepan di dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Mereka adalah para dokter, para medis, para sukarelawan yang berhadapan langsung dengan sumber penularan pasien COVID-19. Dengan seluruh tenaga yang ada, dengan seluruh motivasi yang benar untuk melayani, dengan seluruh keberadaan yang ada, alat-alat medis dan seluruh perlengkapan, kami mau Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka tidak banyak lagi yang terpapar virus COVID-19 ini, dan mereka mendapatkan kekuatan baru, kesehatan baru dari surgawi, dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap orang. Tuhan letakkan beban di dalam hatinya. Mereka yang memiliki harta berlebih, sehingga mereka dapat turut merasakan penderitaan ini, terutama bagi rakyat kami yang berkekurangan. Dengan dilakukannya social distancing, bahkan juga PSBB yang tidak lama lagi akan juga berlaku di Makassar ini. Tuhan tolonglah agar dana-dana yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan itu dapat segera berkumpul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Kaya, Engkau punya segalanya, dan kepadamu-lah kami menengadahkan kedua tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, kita juga akan berdoa untuk keamanan di Sulawesi Tengah karena pergerakan teroris yang sudah mulai bangkit kembali di sana. Kalau kita mendengar berita beberapa hari yang lalu, ada pertikaian antara teroris dengan polisi. Mari kita bersama-sama mendoakan agar negara kita ini dapat mengatasi sedini mungkin, sehingga dampak-dampak kedepannya tidak akan lebih besar lagi, karena ancaman teroris sudah ada di depan mata, dan itu akan secara hati-hati pemerintah kita akan bertindak. Kita doakan agar pemerintah dengan bijak dan dengan cekatan untuk menyelesaikan masalah ini. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa agar konflik di Sulawesi Tengah yang mengancam, yang melibatkan teroris dapat segera teratasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami di Poso di Sulawesi Tengah. Kami dengan mereka dalam keadaan kericuhan karena aksi teroris ISIS di
kota Poso dan sempat menewaskan beberapa orang. Tuhan, kami tahu bahwa bahaya teroris ini tidak mudah diselesaikan, apalagi ada orang-orang yang di belakang panggung mereka mendukung gerakan ini. Tuhan, tolong pemerintah kami Tuhan, tolong Presiden kami Bapak Jokowi, tolong Menteri Pertahanan, Keamanan dan segenap jajarannya untuk segera turun tangan sehingga kasus teroris di Sulawesi Tengah ini dapat teratasi dengan baik dan tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pokok doa selanjutnya, kita menyanyi sekali lagi El Shaddai. Saudara, selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia agar gereja-gereja semakin dibangun oleh Tuhan. Sekalipun ibadah secara reguler dalam bentuk gedung gereja tidak dilaksanakan lagi, dan sampai kapan kita tidak tahu. Kiranya tetap memberikan rasa kesatuan di dalam kasih Tuhan. Sekalipun keadaan seperti ini, dalam ancaman teror penyakit yang cukup meresahkan ini, gereja tetap dibangun, sekalipun gereja-gereja itu berada di setiap rumah-rumah, itu rumah kita saudara. Kita juga akan berdoa untuk jemaat kita agar sekalipun kita tidak pernah berjumpa secara fisik, Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap bersatu, tidak kehilangan kasih, tidak kehilangan ikatan kasih di dalam Tuhan Yesus. Sehingga mungkin kita sudah teradaptasi dengan ibadah virtual saudara, mungkin, dan kita menikmatinya. Tetapi ingat,
kita adalah satu gereja dan kita merupakan satu jemaat di dalam Tuhan. Kita tak berdoa bahwa suatu saat waktu Tuhan menentukan kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Mereka terpisah-pisah secara tempat Tuhan karena harus melaksanakan ibadah virtual di rumah masing-masing. Mungkin kami gereja sekarang sudah mulai nyaman dengan ibadah sendiri-sendiri. Mungkin tidak menuntut kami harus memakai baju yang rapi, bersepatu, atau mungkin ada yang kurang hormat menghadap Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami terus menaruh hormat kepada Tuhan ketika kami melaksanakan ibadah virtual. Kami tidak membedakan penampilan kami ataupun sikap kami ketika kami beribadah secara virtual dan beribadah di dalam gedung gereja. Karena kami tahu kami berhadapan dengan Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan. Kami tahu kami berhadapan dengan Tuhan Allah yang juga berdaulat atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa agar kasih kuasa Tuhan tetap menyatukan kami, sehingga kami tetap memiliki perasaan sebagai satu jemaat yang tidak terpisah-pisahkan. Hingga suatu saat nanti, sebagaimana Tuhan menentukan waktu itu, kami boleh bisa kembali beribadah di dalam gedung gereja bersama dengan seluruh jemaat yang Engkau cintai. Kami mendoakan untuk setiap jemaat agar perlindungan, pertolongan Tuhan Yesus itu mereka rasakan. Kami semua merasakan jamahan Tuhan di dalam saat-saat seperti ini. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Dan biarlah kami, Tuhan berikan kemampuan untuk saling memperhatikan anggota jemaat satu dengan yang lain. Walaupun kami terkadang terpisah dan tidak mengetahui kondisi secara fisik, Tuhan tolong kami. Dengan cara Tuhan, setiap jemaat yang ada di pos PI Tanjung Pinang adalah jemaat yang tidak berkekurangan karena Tuhan peliharakan, secara khusus menghadapi saat-saat lockdown di mana sulit untuk mendapatkan bahan makanan, sulit untuk mendapatkan apa-apa. Tuhan tolonglah kami, gerakkan jemaat kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan yang mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga setiap rumah jemaat kami ini, sehingga wabah COVID-19 ini akan lewat dan tidak akan singgah di rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah doa saat ini dengan menyanyikan lagu Doa Yades. Dan nanti doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta John S.P. Matila. Engkau memberkati
kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah memahami setiap keadaan di tengah hidup kami. Dan kami bersyukur jika malam ini kembali Allah menyatakan kasih dan kuasa buat semua kami, sehingga kami dapat bersekutu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh menaikkan setiap permohonan kami sehubungan dengan berbagai hal yang kami masih alami umuri sebagai umat. Dan malam ini pun ya Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan semua saudara-saudara kami. Karuniakan ya Tuhan kasih setia-Mu di tengah hidup setiap mereka. Anugerahkan kepada semua mereka kasih sukacita damai sejahtera di tengah menjalani seluruh kehidupan yang ada. Dan biarlah ya Bapa, damai sejahtera-Mu tetap hadir menyertai, menolong, menuntun setiap kehidupan jemaat yang ada. Dan ketika malam ini kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, bahkan semua jemaat yang ada. Biarlah hari lepas hari kasih Allah tetap menjadi nyata di tengah hidup semua kami. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa akan tetap menyertai. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan penghiburan Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, demikian seluruh ibadah doa malam hari ini kita sudah lalui, dan kami mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu semua, dan terima kasih untuk semua yang sudah melayani.